Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan kolaborasi video ya teman-teman. Jadi kemarin saya sudah membuat video yang berhubungan dengan rahasia algoritma kunci ketiga yang berhubungan dengan kolaborasi juga, dan video kali ini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi kalau misalnya kalian menonton video saya yang sebelumnya, situ sudah menjelaskan kolaborasi video, tetapi di video kali ini saya akan lebih mengulas kembali untuk menekankan bahwa yang namanya kolaborasi ini bagi mereka yang sudah mengikuti komunitas Abang Insan Tutor, sebenarnya tahapan pertama itu yang berhubungan dengan metode oplos itu sudah namanya kolaborasi. Mengapa saya katakan demikian? Karena channel besar dan channel kecil itu sudah melakukan kolaborasi dan saling memberikan kontribusi gitu ya. Sedangkan tahapan kedua saya sudah menjelaskan bagaimana caranya mengkolaborasikan akun utama kalian antara YouTuber A dan YouTuber B saling bertemu gitu loh ya. Dan bagaimana bisa masuk ke dalam rekomendasi algoritma YouTube itu sendiri. Nah, di kunci ketiga, seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa untuk melakukan kolaborasi itu ada beberapa macam atau variannya. Kalau misalnya kita lihat antara YouTuber A dan YouTuber B ini, ya, dia memiliki satu sama topik gitu ya, atau satu niche. Contohnya misalnya Mobile Legends gitu. Jadi YouTuber A ini, YouTuber B ini misalnya live streaming sama-sama gitu ya. Mereka memberikan kontribusi di dalam sebuah arena dalam game tersebut gitu. Lalu memeriahkan dan membuat menarik perhatian para penonton ketika bermain game tersebut. Lalu yang kedua juga yang berhubungan dengan vlog misalnya. Kalian bisa bertemu langsung antara YouTuber A dan YouTuber B gitu ya. Bertemu langsung dengan partner kalian, lalu kalian coba untuk memberikan saling kontribusi dalam membuat sebuah konten dalam wisata jalan-jalan misalnya. Itu juga bisa dinamakan kolaborasi gitu ya. Lalu ada juga yang namanya podcast gitu ya. Kalau podcast itu biasanya kita duduk di satu meja, ketemu dengan secara langsung maupun tidak langsung, baik secara virtual maksudnya ya, bisa saling berkomunikasi, membahas satu topik, setema gitu ya. Itu juga bisa dikatakan kolaborasi video. Nah, di channel sebelumnya juga saya sudah menjelaskan berhubungan dengan kolaborasi yang saya lakukan gitu. Yang saya lakukan itu adalah menggabungkan para channel-channel besar yang membahas topik yang sama ya. Seperti di sini ya, saya sudah memberikan gambaran yang namanya rahasia algoritma kunci ketiga dibuka kolaborasi video. Jadi di sini saya sudah menjelaskan kolaborasi video yang berhubungan dengan setema, yang berhubungan dengan satu topik, antar channel-channel besar memberikan kontribusi yang berhubungan dengan algoritma. Karena pokok pembahasan channel sebelumnya saya menjelaskan berhubungan dengan algoritma. Si YouTuber A ya, Vidik itu mengatakan algoritma itu apa, dia menjelaskan bahwa algoritma itu rekomendasi. Begitu juga dari Bang Den Jesse menjelaskan algoritma itu apa. Dari Bang Desi mengatakan algoritma itu adalah sebuah video untuk penonton, bukan penonton untuk video kita gitu. Begitu juga dari Bang Insan Tutor menjelaskan bahwa apa sih itu algoritma itu? Algoritma itu adalah berdasarkan perilaku dari penonton itu sendiri. Misalnya kita punya satu HP gitu ya, dipinjam oleh istri kita, mungkin istri kita lagi ingin nonton resep masakan, atau anak kita yang ingin nonton film atau video YouTube yang berhubungan dengan anak-anak gitu ya. Dan secara tanpa sengaja maupun disadari itu sudah dilakukan yang namanya metode oplos gitu. Jadi pertanyaannya, apakah melanggar peraturan dari kebijakan komunitas YouTube? Jawaban saya tidak. Kenapa? Karena hal itu memang dilakukan secara spontanitas. Jadi bagaimana caranya juga supaya video-video kita bisa luas jangkauannya, masuk ke dalam subscriber mereka. Itu juga yang berhubungan dengan kolaborasi video. Jadi saling keterkaitan antar satu dengan yang lain video-video kita sesuai tema kita buat gitu loh ya. Jadi jangan campur-campur kalau misalnya kita membuat sebuah channel. Jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman. Jadi hal ini ya, atau video ini yang saya jelaskan saat ini berhubungan dengan bagaimana caranya kolaborasi video kita ini bisa masuk ke subscriber, ke channel-channel besar. Begitu juga ada hubungan timbal balik masuk ke
channel-channel YouTuber para pemula agar video yang mereka buat itu dapat menjangkau ya lebih luas gitu ya. Jadi dapat direkomendasikan kepada penonton-penonton yang diminati atau penonton-penonton organik gitu ya, sesuai kebutuhannya. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Oke, jadi jika ada teman-teman ingin bertanya atau jika ingin ada pertanyaan gitu ya, tolong cantumkan di bawah komentar deh, nanti saya akan berikan tanggapan. Lalu selanjutnya bagaimana di kunci keempat itu. Oke, nanti saya akan bahas rahasia algoritma yang di kunci keempat itu seperti apa selain kolaborasi. Ada rahasia terbesar, kan saya katakan di video-video sebelum saya ada 6 kunci rahasia algoritma yang bisa kita bongkar. Oke, terima kasih teman-teman, semoga teman-teman tetap semangat, sukses selalu, dan bye.